Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi di sesi-sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai step-step dari manajemen strategi, mulai dari penyusunan visi misi sampai melakukan audit internal, audit eksternal, dan hingga memformulasikan strategi. Dan tahap berikutnya adalah sesudah memformulasikan adalah mengimplementasikan strategi. Nah, di sesi ini sedikit lagi, eh, saya ingin coba menyampaikan bahwa eh, untuk mengimplementasikan strategi atau waktu kita menyusun visi misi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ini dalam kaitan dengan keunggulan kompetitif. Jadi, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa keunggulan kompetitif itu penting bagi organisasi, dan ini ada beberapa model gitu ya, ada dua model yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Pertama, IO model atau Industrial Organization Model, lalu RBV model. Dan berikutnya adalah yang ingin saya jelaskan mengenai Customer Portfolio Management. Ini kaitan dalam waktu kita mengimplementasikan strategi, bahwa kita harus melakukan segmenting gitu ya, melakukan segmentasi customer, mana yang cocok dengan organisasi kita gitu ya, yang akan menjadi target market kita. Baik, uh, pertama yang harus kita pertimbangkan bahwa organisasi itu berhasil, dinilai berhasil kalau dia memiliki keunggulan strategik atau strategic competitiveness. Sebetulnya kriterianya apa disebut perusahaan itu memiliki strategic competitiveness? Itu bisa dicapai kalau perusahaan itu berhasil merumuskan dan menerapkan strategi penciptaan nilai, value creation untuk customer-nya. Lalu kalau terjadi laba gitu ya, return atau laba atau pengembalian yang di atas rata-rata industri. Bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi kalau perusahaan bisa mengembangkan strategi yang tidak diterapkan oleh pesaing secara bersamaan. Jadi manfaatnya adalah hal ini tidak dapat ditiru oleh pesaing saat ini maupun dari calon pesaing. Dan ini dua hal ini perlu diperhatikan karena di minggu-minggu berikutnya arah perkuliahan kita nanti adalah bagaimana menyusun bisnis plan dan bagaimana menyusun model bisnis generation gitu ya. Bagaimana menciptakan gitu suatu model bisnis yang dituangkan dalam bentuk bisnis plan. Baik, saya masuk ke model yang pertama dalam kaitan dengan untuk menciptakan keunggulan kompetitif gitu ya, atau menciptakan value creation yang lebih lebih baik gitu ya dibandingkan dengan pesaing. Model yang pertama adalah IO, disebutnya IO. Ini adalah singkatan dari Industrial Organization Model. Lalu above average return, jadi returnnya itu di atas rata-rata industri harapannya. Jadi model ini sebetulnya lebih memfokuskan kepada lingkungan eksternal. Jadi bagaimana pengaruh dominan dari lingkungan eksternal ini akan berpengaruh kepada tindakan strategis yang akan dilakukan perusahaan. Model ini menetapkan bahwa industri di mana perusahaan memilih untuk bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja daripada melakukan pilihan yang dibuat manajer di dalam organisasi mereka. Jadi kalau industrial organization, dia akan melihat dari sisi eksternal, bagaimana lingkungan yang dihadapi. Kinerja perusahaan ini diyakini ditentukan oleh berbagai properti dari industri. Jadi termasuk skala ekonomi, termasuk dari hambatan masuk pasar gitu ya, hambatan untuk masuk pasar, lalu tingkat diversifikasi produk, diferensi produk, tingkat konsentrasi, dan tingkat konsentrasi perusahaan dalam industri. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, waktu kita melakukan scan untuk
eksternal atau external audit, kita memperhatikan sisi lingkungan dan sisi eksternal, dan itu biasanya paling ringkas gitu ya, disingkat dengan PESTEL gitu ya, mulai dari political, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi di sini perusahaan justru akan berusaha menyesuaikan, mengembangkan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan eksternal mereka. Apa yang dapat dilakukan perusahaan tentang peluang. Jadi waktu kita menyusun bisnis plan pun, ataupun waktu di tahap awal kita menyusun visi dan misi bagi perusahaan, ini perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Eh, Sebetulnya kita memiliki keunggulan kompetitif apa kalau dibandingkan dengan tuntutan dari lingkungan eksternal. Ada 4 asumsi dari IO model ini. Yang pertama adalah lingkungan eksternal diasumsikan memiliki tekanan dan kendala yang menentukan strategi yang akan menghasilkan return di atas rata-rata, di above average return. Bahwa lingkungan eksternal sendiri yang akan memberikan tekanan dan kendala, sehingga perusahaan perlu menentukan strategi yang akan menghasilkan return di atas rata-rata. Sebagian besar perusahaan, asumsi kedua, sebagian besar perusahaan yang bersaing dalam segmen tertentu diasumsikan mengendalikan sumber daya relevan yang secara strategis dan serupa mengejar strategi yang serupa dalam kaitannya dengan sumber daya tersebut. Apa maksudnya ini? Bahwa mungkin beberapa pesaing gitu ya akan memiliki sumber daya yang strategis. Jadi mereka memiliki resource yang strategis gitu ya, dan mereka akan mengendalikan resource tersebut. Bisa itu bentuknya SDM, bisa itu misalnya hak pengelolaan lahan gitu ya, dan itu sumber daya itu yang mereka kelola secara strategis. Sumber daya yang akan digunakan untuk menerapkan strategi sangat mobile di seluruh perusahaan. Pengambil keputusan diasumsikan rasional gitu ya, dan berkomitmen untuk bertindak untuk demi kepentingan terbaik perusahaan. Ini ada 4 asumsi dasar yang digunakan, bahwa eh, lingkungannya akan justru yang akan menentukan strategi, dan bahwa sumber daya itu yang harus diatur untuk menghadapi tekanan eksternal, dan bahwa seluruh eh, komponen dari organisasi itu bertindak demi kepentingan baik perusahaan. Nah, ini IO model ini ada beberapa variabel ya, atau beberapa step gitu yang harus diperhatikan. Yang pertama, dan menurut model ini yang harus diperhatikan adalah lingkungan eksternal. Jadi kita pelajari dulu lingkungan eksternal yang akan dihadapi, terutama lingkungan dari industri, skala ekonominya, hambatan kita untuk masuk ke pasar, apakah ada produk diversifikasi, atau adakah produk yang diferensiasi. Ini berkaitan dengan nanti dengan substitusi produk. Lalu seberapa banyak sebetulnya pesaing yang bermain di dalam industri ini. Jadi tingkat konsentrasinya. Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kita bisa memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan industri sejenis. Perusahaan-perusahaan dalam industri sejenis. Lalu sesudah kita melihat industri secara eksternal, industri keseluruhan yang kita ingin masuk, kita berikutnya adalah menemukan industri yang menarik dengan potensi pengembaliannya yang tinggi gitu, di atas rata-rata. Jadi secara kriteria bahwa industri itu menarik kalau returnnya itu di atas rata-rata. Setelah kita memilih salah satu industri gitu ya, sektor atau industri yang kita nilai menarik gitu, dan kita sudah tahu pesaing-pesaing yang ada di situ, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah identifikasi strategi yang diperlukan oleh industri yang menarik untuk mendapatkan return di atas rata-rata. Jadi misalnya kita bergerak di bidang usaha, misal ya secara sederhana di bidang usaha pakaian, gitu. Kita mesti melihat
siapa pemain-pemain besar di situ dan bagaimana tingkat kepadatannya. Lalu kita lihat juga sebetulnya returnnya itu berapa, gitu kan. Dan eh, kita carilah, pilihlah sebetulnya di sektor itu yang eh, merupakan industri yang lebih menarik. Menarik, kenapa? Karena dia mungkin akan memberikan return yang di atas rata-rata. Setelah kita mendapatkan sektor atau industri yang memiliki return di atas rata-rata, baru kita menentukan strategi yang diperlukan gitu ya, untuk mendapatkan return di atas rata-rata. Jadi misalnya tadi seperti contoh saya sebutkan, misalnya kita bergerak di bidang pakaian gitu ya, pakaian kita mungkin harus memilih sebetulnya di bidang pakaian ini pemainnya seberapa banyak dan bagian mana dari pakaian ini yang memberikan margin di atas rata-rata. Ya, dan mungkin kita akan bermain di sektor yang memberikan margin, berpotensi memberikan margin yang di atas rata-rata. Lalu setelah kita menentukan, misal untuk pakaian mungkin kita bisa memilih untuk pakaian yang dengan bahan menengah ke atas atau itu yang mungkin memberikan return margin yang lebih besar gitu dibandingkan dengan pakaian secara umum. Baru sesudah itu kita menentukan strateginya, strategi apa yang kita perlukan untuk masuk ke industri itu. Dan next step berikutnya adalah kita mengembangkan atau memperoleh aset dan keterampilan yang dibutuhkan untuk implementasi strategi tersebut. Jadi misalnya kita ingin masuk ke industri pakaian yang lebih cenderung ke mode, yang mungkin lebih memiliki apa namanya, memiliki margin yang lebih di atas rata-rata. Dan kita kalau masuk mau ke industri mode berarti kita harus menentukan strateginya. Kita tahu yang dihadapi oleh eh, pesaing-pesaing kita di situ gitu dan kita tentukan sebetulnya untuk menghadapi mereka supaya return kita di atas rata-rata apa yang perlu dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi formulation. Dan sesudah itu baru kita kembangkan atau kita akuisisi aset dan keterampilan yang dibutuhkan untuk implementasi strategi tersebut. Jadi sesudah kita memiliki aset, kita implementasikan dan hasil akhirnya diharapkan memberikan return yang superior gitu ya, superior return atau tingkat pengembalian yang di atas rata-rata. Jadi itu view dari industrial organization model. Awalnya dimulai dengan mereview dari sisi lingkungan eksternal organisasi. Model yang kedua adalah resource based model above average return. Kalau tadi adalah EO model, industri yang kita lihat dari sisi eksternal, yang berikutnya, model berikutnya adalah lebih melihat ke internal. Jadi melihat ke resource, ke sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Jadi pada akhirnya strategi itu akan ditentukan oleh sumber daya dan kemampuan unik perusahaan, yaitu apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan baik. Lalu kita akan temukan lingkungan untuk mengeksploitasi eh, aset-aset ini, di mana peluang kita yang terbaik. Baik, yang pertama, step pertama justru ini kebalikan, justru melihat kebalikan dari IO, Industrial Organization Model. Pada resource based model, mereka akan step pertamanya adalah mengidentifikasi sumber daya perusahaan, kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan pesaing. Jadi misalnya kita ingin masuk ke industri pakaian, mungkin yang akan kita harus perhatikan adalah sumber daya kita sendiri. Misalnya apakah kita memiliki tenaga kerja yang cukup, memiliki tenaga kerja yang terlatih, memiliki jaringan yang cukup baik gitu ya untuk sebagai channel untuk penjualan.
Lalu next step-nya adalah kita menentukan capability. Capability itu kalau secara definisi adalah seperangkat sumber daya yang terintegrasi, kapasitas seperangkat sumber daya yang terintegrasi untuk melakukan tugas atau aktivitas secara integratif. Jadi setelah kita identifikasi resource kita, misalnya SDM kita atau jaringan kita, kita tentukan berikutnya adalah kemampuan perusahaan kita yang bisa dilakukan yang lebih baik dari pesaing. Misal, dari sisi pakaian tadi, misalnya secara jaringan kita baru memiliki toko yang sifatnya offline gitu ya, toko ini mungkin kita bisa mengembangkan dari online store gitu ya. Jadi mungkin itu lebih baik. Mungkin pesaing-pesaing yang lain belum melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tentukan kemampuan perusahaan kita, apa yang bisa dilakukan lebih baik daripada pesaing. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa mengevaluasi 4 atribut sumber daya dan kapabilitas. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu di sesi sebelumnya saya ada menyebutkan dengan Prio. Prio ini dalam kaitan dengan keunggulan kompetitif, 4 hal yang harus diperhatikan dari resource kita, dari sumber daya kita, capability sumber daya kita adalah Prio. Kalau di sini mungkin C gitu ya, PRCO, tapi ini sebetulnya sama, unimitable gitu, jadi inimitable, sulit untuk diduplikasi. Yang pertama adalah valuable, bernilai, apakah sumber daya kita itu memiliki kapabilitas yang bernilai. Jadi memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi kesempatan dan menetralkan ancaman dari sisi eksternal, dari lingkungan eksternal. Lalu apakah kapabilitas kita itu rare atau jarang, hanya dimiliki oleh beberapa gitu ya, dan hanya dimiliki oleh beberapa atau dari kompetitor saat ini ataupun kompetitor yang potensial. Lalu costly, inimitable, jadi sulit untuk diduplikasi. Jadi apabila perusahaan lain ingin menggunakan strategi yang sama, itu sulit untuk dilakukan duplikasi gitu, dan akan menimbulkan biaya yang lebih besar gitu. Lalu apakah resource ini sudah terorganisir? Jadi perusahaan itu sudah diorganisir dengan baik gitu ya, untuk memperoleh keunggulan full benefit dari sumber daya. Jadi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kalau hal-hal ini terpenuhi, sumber daya dan kapabilitas yang kita miliki ini, jadi kalau dia memenuhi kriteria Prio, maka ini akan menjadi sumber kompetensi kita, akan menjadi sumber kompetensi perusahaan, di mana sumber kompetensi perusahaan ini akan menciptakan keunggulan kompetitif, eh, strategi competitiveness, dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang di atas rata-rata. Jadi begitu, dari sisi resource based view, memang yang pertama kita justru harus melihat dari sisi internal dulu. Apakah kita memiliki sumber daya yang memadai, dan apakah sumber daya yang memadai ini uh, bisa dieksploitasi, sehingga kalau bisa dieksploitasi dan kita menggunakan Frio, gitu ya, kriteria Frio untuk menilai kapabilitas dari resource kita gitu. Kalau resource kita uh, memenuhi kriteria ini, maka ini akan menjadi keunggulan kompetensi kita gitu ya, kompetensi inti dari perusahaan kita. Di mana keunggulan kompetensi inti perusahaan ini yang akan menjadi keunggulan kompetitif, keunggulan strategis, dan mampu menghasilkan laba di atas rata-rata. Nanti next step waktu di business model generation, mungkin kita bisa lihat bagaimana kita mengidentifikasi gitu ya, dengan secara dengan secara kreatif, bagaimana kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa
memberikan kompetensi inti bagi perusahaan kita. Baik, kita lanjut dengan resource based model dari above average return. Jadi sesudah kita mengetahui kapabilitas dan kita uji dengan Prio, maka kita akan memperoleh keunggulan kompetitif. Ya, jadi kita sudah menentukan sebetulnya potensi sumber daya dan kemampuan perusahaan yang bisa menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi kemampuan dari perusahaan kita untuk mengungguli para pesaing. Baru next step-nya adalah kita menentukan industri yang atraktif seperti halnya dilakukan pada industrial organization. Industri yang menarik adalah industri dengan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sumber daya dan kemampuan perusahaan. Next step-nya adalah kita pilih strategi yang paling memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya itu terhadap peluang di lingkungan eksternal. Maka dengan implementasi strategi ini diharapkan kita akan memperoleh return yang superior atau perolehan dan pengembalian di atas rata-rata. Nah, dua model ini sebetulnya yang tambahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk dalam menentukan misalnya arah dan tujuan perusahaan mulai dari visi misi dan strategi, kita perlu mempertimbangkan sebetulnya kita akan memiliki keunggulan kompetitif apa. Dan itu bisa dilihat dari sisi eksternal perusahaan seperti pada model industrial organization atau melihat dari sisi internal perusahaan seperti model resource based model, yaitu melihat apa kapabilitas kita yang bisa kita eksploitasi untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Baik, itu hanya sedikit tambahan, dan tambahan lainnya ini dalam kaitan sebetulnya waktu kita melakukan implementasi strategi. Jadi pada waktu kita melakukan implementasi strategi, itu ada proses kita melakukan segmenting dan targeting gitu ya, segmen customer mana yang akan kita masuki. Dan tambahan itu ingin saya sampaikan di sini melalui modul ini, Customer Portfolio Management. Baik, yang pertama, by definisi terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan portofolio? Portofolio itu sering digunakan istilahnya dalam konteks investasi untuk menggambarkan kumpulan harta kekayaan yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan, dan di mana setiap aset itu dikelola berbeda sesuai dengan perannya dalam investasi pemilik strategi. Jadi portofolio juga bisa kita aplikasikan dalam konteks customer. Customer portfolio adalah kumpulan pelanggan kita yang saling eksklusif, yang terdiri dari basis seluruh pelanggan suatu bisnis. Jadi dengan kata lain bahwa customer portfolio ini terdiri dari pelanggan yang kita kelompokkan berdasarkan satu atau lebih variabel yang penting secara strategis. Jadi kita bisa melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan misalnya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan, di mana setiap pelanggan hanya dikelompokkan ke dalam satu klaster portofolio. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu siapa customer itu. Jadi customer itu bisa sifatnya B2C atau business to customer, atau ini adalah individual, dan bisa sifatnya B2B, business to business, dan ini berarti customer kita adalah organisasi. Ada dua pengelompokan awal gitu ya. Jadi prinsipnya dari customer relationship management bahwa customer itu tidak semua pelanggan harus dikelola dengan cara yang sama, kecuali ada hal logis gitu ya, hal logis yang secara strategik perlu dilakukan. Jadi tidak perlu customer ini diperlakukan secara sama.
Customer Portfolio Management bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Apakah itu berarti pertumbuhan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan lainnya di seluruh basis pelanggan. Dan ini bisa dilakukan dengan menawarkan value proposition yang berbeda untuk segmen pelanggan yang berbeda. Jadi dengan Customer Portfolio Management ini sebetulnya kita akan mengelompokkan customer sehingga perlakuan setiap customer itu tidak harus dilakukan secara sama dan kita akan memberikan value proposition yang berbeda untuk setiap segmen dari pelanggan kita. Ini contoh misalnya, contoh di salah satu bank gitu ya, di salah satu bank bahwa jasa di korporasi dia membagi dalam 3 tier, 3 tingkatan dari customernya berdasarkan ukuran, lifetime value, dan kelayakan untuk diberikan kredit. Jadi top tiernya misalnya adalah 60 perusahaan multinasional. Jadi semuanya ini harusnya dikelola oleh minimum 1 orang RM untuk mengelola mereka. Tier keduanya adalah 150 individual perusahaan, 150 perusahaan yang mempunyai minimum ada 1 individual client manager yang akan mengelola mereka. Dan yang ketiga adalah nasabah dengan bisnis yang lebih kecil gitu ya, dan mereka harus memiliki akses kepada advisor pada setiap 100 business center. Jadi ada advisor yang akan mengelola mereka gitu ya. Mereka harus punya akses ke advisor mereka gitu ya yang ada di 100 business center. Ini contoh pengelompokan dari customer. Baik, saya lanjut dengan proses segmentasinya ya. Pertama adalah kita melakukan identifikasi bisnis yang kita jalani. Lalu kita akan lakukan identifikasi sebetulnya segmentasi yang relevan, variabelnya apa saja. Misalnya kita berada di dalam industri kosmetik, mungkin kita akan identifikasi lagi sebetulnya segmen mana yang relevan dari customer kita selama ini. Apakah perempuan atau laki-laki atau nanti ada pengelolaannya ya secara demografi. Dan kita lakukan analisis pasar dengan variabel ini dan kita akan melakukan penilaian value dari masing-masing segmen pasar. Dan terakhir kita akan memilih sasaran yang akan kita layani. Inilah sebetulnya step-step dari kita melakukan proses segmentasi pasar. Baik, saya masuk dengan identifikasi bisnis kita gitu. Pasar yang dihadapi dan pesaing yang ada. Jadi pertimbangkan jawaban dari sudut pandang customer kita sendiri mengenai bisnis perusahaan. Karena di dalam bisnis itu akan ada kompetitor. Gitu. Jadi jawaban justru dari sudut pandang pelanggan customer justru akan memberikan gambaran gitu ya dan bisa kita untuk mengidentifikasi batas-batas sampai mana kita akan memberikan pelayanan dan menentukan pelanggan yang akan memilih perusahaan. Di mana di pasar kita ini mungkin ada beberapa kompetitor. Kompetitor ini bisa kita bagi 3. Kompetitor ini ada benefit competitors dan product competitors dan geographic competitors. Benefit competitors itu adalah perusahaan lain ya, tapi yang memberikan manfaat yang sama kepada pelanggan. Jadi misalnya kita bergerak di dalam industri konstruksi perumahan, mungkin kita akan memiliki kompetitor juga di jasa arsitek gitu ya. Jadi perusahaan ini akan memberikan manfaat yang sama kepada customer kita. Cuma manfaatnya dari jasa arsitek dia akan memberikan gambar desain rumah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sementara
bisa kita sebut sebagai pelanggan karena sebagai kompetitor karena dia juga memberikan pelayanan gitu ya. Tapi manfaatnya sama, tapi sebetulnya produknya berbeda. Kedua adalah produk competitors. Jadi nah ini yang real competitor gitu. Ini perusahaan ini akan memasarkan produk yang sama ke pelanggan kita dan mencari keuntungan yang sama. Contohnya kalau kita main masuk sebagai kontraktor perumahan, mungkin ada kontraktor perumahan lain yang juga akan menjadi kompetitor kita. Jadi jasanya pun sama. Lalu ada geographic competitor. Mereka adalah gabungan dari benefit competitor dan produk kompetitor yang beroperasi di wilayah geografis yang sama. Nah, ini yang sebetulnya juga uh, main kompetitor kita karena berada di wilayah geografis yang sama. Lalu kita melakukan identifikasi variabel segmentasi yang relevan gitu ya untuk melakukan analisis pasar. Pasarnya sendiri bisa kita bagi sebetulnya pertama dengan consumer market gitu ya, pasar konsumen, uh, pasar perorangan. Kita bisa menggunakan atribut dari user atribut dan usage atribut. User ini dilihat dari profil dari penggunanya. Sedangkan usage atribut adalah kita melihat dari profil penggunaannya. Misalnya gitu ya, dari user atribut kita bisa melihat dari sisi demografi, usia, gender, pekerjaan, uh, ukuran dalam rumah tangga, edukasi gitu ya, penghasilan. Bisa melihat dari geografi, secara geografis lokasinya, apakah dia tinggal di apa kota besar, tinggal di apa namanya di rural atau um, di dan bagaimana lingkungan perumahan dia juga ada lifestyle. Jadi gaya hidup dari mereka. Jadi contoh kalau kita melakukan segmentasi user by user attribute itu adalah misalnya beberapa orang yang berusia 30 sampai 40 tahun memiliki keluarga dan ada yang rumahnya itu masih KPR gitu ya, masih dihipotekkan. Yang lain tinggal mungkin di apartemen dan pergi clubbing ke akhir pekan ini sudah berkaitan dengan lifestyle juga. Beberapa anggota kelompok ini adalah orang yang tradisionalis gitu ya, lebih ini kepada agama, yang lain mungkin lebih progresif. Sementara dari usage atribut, kita bisa melakukan segmentasi dari volume bisnis yang dihasilkan. Jadi pelanggan membeli produk untuk manfaat yang dapat kita berikan, gitu. Bukan untuk produk itu sendiri. Jadi usage-nya, ya. Jadi misalnya seseorang itu membeli paku, sebetulnya yang mereka beli itu adalah kemampuan untuk membolongi tembok, bukan untuk membeli paku itu sendiri. Jadi yang uh, sebetulnya benefit apa yang dapat mereka peroleh gitu dari produk itu dan itu ada dari atribut-atribut di usage atribut. Ini dicontohkan di sini adalah untuk pasta gigi. Itu bisa disegmentasikan menurut manfaat gigi putih, nafas segar, gigi dan gusi yang sehat. Jadi ketika seseorang membeli pasta gigi bukan karena dia ingin memiliki pasta gigi, tapi karena manfaat atau benefitnya. Jadi inilah yang kita lakukan waktu untuk consumer market. Next step-nya sebetulnya kita bisa melakukan pemisahan dua variabel. Jadi misalnya ini adalah contoh dua variasi untuk pasar coklat, satu sisi kepuasan dan dari satu lagi dari sisi usage-nya. Usage-nya coklat ini bisa digunakan untuk dimakan sekarang atau dibawa pulang atau untuk dimakan bersama keluarga, di-share bersama keluarga atau sebagai gift gitu ya, sebagai hadiah. Dan tingkat kepuasannya kalau yang untuk dimakan sekarang itu adalah dari sisi fungsional gitu ya, itu sampai 40%. Dan tapi kalau untuk dalam posisi lapar gitu ya, lapar dimakan sekarang itu akan 40% gitu ya tingkat kepuasan dengan secara fungsi. Tapi kalau untuk gift mungkin untuk gift usage-nya itu yang direncanakan hanya
kategorinya sekitar 10% dan sharing itu 30% dan kebutuhan emosional nanti itu mungkin sekitar 20% Kak untuk dimakan sekarang. Jadi dimakan sekarang pun sebetulnya bisa dibagi dua ya. Dimakan sekarang apakah itu kebutuhan fungsional atau kebutuhan emosional. Jadi total ini adalah 100%. Jadi kita bisa melihat bahwa market kita itu bagaimana market kita itu dalam melakukan konsumsi coklat. Bisa dari sisi usage ataupun dari sisi user. Nah, nextnya adalah kalau kita melakukan segmentasi untuk market bisnis B2B ya, untuk market perusahaan. Jadi segmennya bisa kita bagi sebagai berikut. Pertama adalah perusahaan internasional, ada lagi yang perusahaan yang secara geografis terkonsentrasi, lalu secara ukuran juga perusahaan ini apakah perusahaan besar, medium atau perusahaan kecil, dan account statusnya, lalu value account-nya, misalnya dia punya ini adalah untuk bank gitu ya, untuk bank, apakah dia mempunyai saldo di bawah 50.000 US sampai lebih kecil dari 500.000 US. Bagaimana proses dia melakukan pembelian customer kita ini, apakah dengan penunjukan langsung atau dengan melakukan tender. Lalu kriteria pembelian mereka, apakah pembelian mereka itu continue atau hanya one time, gitu, atau sesuai kebutuhan. Jadi kalau bisnis market memang agak berbeda dengan consumer market, di mana bisnis market itu kita biasanya lebih terorganisir dan mereka memiliki rencana. Jadi begitu pula kita dalam menghadapi mereka, kita harus melihat baik dari sisi usernya seperti di sini maupun dari sisi usage-nya, mulai dari buying proses ke bawah. Kita lihat juga next ininya adalah kemungkinan mereka untuk beralih. Apakah mereka puas gitu ya dengan supplier saat ini? Lalu berapa persen share masing-masing customer ini dan bagaimana lokasi mereka secara geografis. Ya, dan apakah pembelian mereka itu kita lihat juga apakah mereka itu sifatnya inovator atau mencoba hal-hal yang baru ataupun konservatif gitu ya, lebih konservatif. Ini sebetulnya kita bisa melakukan segmentasi uh, dari customer segmen perusahaan. Sebetulnya nilai potensial dari segmentasi tersebut bergantung pada dua pertanyaan. Sebetulnya apa? Seberapa menarik peluang dari setiap segmen? Lalu bagaimana posisi perusahaan dan jaringan untuk mengeksploitasi peluang tersebut? Jadi ada dua hal yang kita lihat. Pertama dari sisi segmen tersebut sendiri, seberapa menarik menurut kita dan bagaimana kemampuan kita untuk melayani mereka. Jadi segmen itu menariknya bagaimana kalau kita lihat dari size-nya, dari ukurannya, apakah segmen ini terbesar gitu dan tingkat pertumbuhannya. Lalu kita bisa lihat juga segmen ini bagaimana sensitivitas dia terhadap harga, juga bagaimana bargaining power mereka dan bagaimana relationship kita selama ini dengan mereka. Dan apakah sulit untuk masuk uh, atau ada barriers to entry. Lalu kita lihat dari sisi internal perusahaan, apakah perusahaan kita memiliki opportunity yang sesuai gitu ya terhadap segmen ini, sesuai dengan misi, visi, dan value perusahaan ini, perusahaan kita. Jadi misalnya begini ya, kalau misalnya kita sering mengikuti tender pengadaan barang antara di swasta dengan pemerintahan, mungkin kita akan memilih secara segmen yang menarik adalah misalnya di segmen pemerintahan, ya, tender untuk pengadaan barang atau untuk pengerjaan kontrak. Gitu. Mungkin kita akan memilih sektor pemerintahan yang lebih menarik. Tapi apakah perusahaan kita mempunyai uh, kapasitas atau perusahaan kita mempunyai value yang
sesuai begitu ya untuk melayani segmen pemerintahan. Jadi kalau memang pada akhirnya walaupun segmen itu menarik, tapi kalau tidak sesuai dengan value dari perusahaan kita, mungkin kita tidak akan terlalu fokus menggarap segmen tertentu tersebut. Dan berikutnya adalah McKinsey. McKinsey juga mengelompokkan portofolio ini dengan matriks tertentu. Jadi dengan dua matriks. Yang pertama tadi tingkat atraktifnya dari segmen tersebut dan bagaimana apakah segmen tersebut eh, sesuai gitu ya dengan perusahaan kita, value dari perusahaan kita dan sesuai dengan dan kita memiliki jaringan yang cukup gitu untuk melayani mereka. Nah, pilihan-pilihan ini, kotak-kotak ini kita bisa menentukan sebetulnya yang paling atraktif marketnya yang mana. Seperti di sini contohnya adalah di tiga kotak yang teratas ini, di mana dua kotak yang teratas ini adalah uh, market segmen ini menarik, tinggi tingkat atraktifnya di dua segmen di atas gitu. Tapi kemampuan perusahaannya hanya di average dan sama strong gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi faktor yang dominan dua ini. Sementara yang di sudut kanan bawah tiga kotak ini mungkin adalah segmen yang dinilai kita uh, tidak sesuai dengan value perusahaan, tidak sesuai dengan kapasitas perusahaan, dan tingkat atraktivitasnya juga rendah. Nah, setiap customer itu sebetulnya kita bisa memperhitungkan value-nya, nilainya bagi perusahaan atau customer lifetime value, di mana customer lifetime value itu sama dengan margin atau M ini yang kita peroleh dalam satu periode, misalnya tahun gitu ya, margin dalam satu tahun, dikali dengan tingkat retention rate dan dikali dengan tingkat discount rate. Discount rate ini kita bisa menggunakan cost of capital perusahaan. Jadi lifetime value customer sama dengan margin dikali retention rate dibagi 1 plus discount rate dikurang tingkat retention rate. Apa yang dimaksud by definisi dengan retention rate adalah merupakan persentase customer yang terus berlangganan pada Anda dibandingkan dengan customer yang berhenti menjadi pelanggan. Sedangkan M adalah margin, I adalah discount rate. Jadi discount rate adalah bisa menggunakan diskonto perusahaan. Nah, bagaimana kita menghitung retention rate? Itu adalah rumusannya adalah jumlah customer di akhir waktu, di akhir periode, dikurang jumlah customer baru yang diperoleh selama kurun waktu tersebut, misalnya 1 tahun, dan S ini adalah jumlah customer di awal waktu. Jadi contoh customer perusahaan di akhir tahun ada 55, yang diperoleh baru selama tahun berjalan ada 10, sementara di awal tahun ada 50. Maka retention rate-nya adalah 55 dikurang 10 dibagi 50 kali 100% atau 90%. Jadi inilah sebetulnya jumlah customer yang terus berlangganan kepada Anda dibandingkan dengan customer yang berhenti menjadi pelanggan. Sekitar 90%. Nah, dengan adanya retention rate ini, kalau kita memiliki discount rate misalnya 12%, maka kita akan memperoleh customer lifetime value-nya adalah 4,09. Jadi, misalnya ada satu orang customer yang memberikan keuntungan sebesar 100 juta per tahun, dengan retention rate-nya adalah 90% customer kita, dan cost of capital perusahaan kita 12%, maka customer itu sebetulnya value-nya adalah 409 juta. 4,09 ini kita kalikan dengan 100 juta atau sebesar 409 juta. Kalau kita lihat bahwa yang mana yang paling menguntungkan adalah pada saat retention rate-nya tinggi dan cost of capital perusahaan kita rendah. Ini adalah top tier customer kita yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar gitu ya sepanjang tahun. Lalu ada juga model dari Benson dan Shapiro yang mengembangkan customer portfolio model yang memasukkan ide biaya pengelolaan. Gitu ya. Ada biaya pengelolaan, jadi ada kita bagi dengan tinggi dan rendah gitu, dan
ada value yang kita terima atau receive price. Receive price ini adalah value yang kita terima. Uh, Mungkin jadi ada 4 kuadran ini yang bisa kita pilih sebetulnya mana customer yang pada akhirnya memberikan keuntungan tinggi dan cost to serve-nya itu rendah. Seperti di sini receive price-nya tinggi dan cost untuk melayani mereka itu paling rendah. Mungkin perusahaan akan memfokuskan pelayanan yang berbeda kepada customer-customer yang berada di kuadran ini, pasif ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan untuk kita sebelum kita masuk next step berikutnya, yaitu dalam kita menyusun business plan. Jadi perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa view yang bisa digunakan waktu kita ingin mengembangkan keunggulan kompetitif, baik itu dalam tahap menyusun visi misi maupun pada tahap penyusunan strategi. Dan itu bisa kita lihat view-nya apakah dari sisi industrial organization, apakah dari sisi resource based view. Kalau industrial organization justru kita melihat terlebih dahulu dari sisi eksternal dan perusahaan akan mengembangkan kapabilitas untuk menghadapi lingkungan eksternal itu. Sementara kalau dari resource based view, perusahaan melihat dulu sebetulnya dari sisi resource yang dimiliki perusahaan dan apakah bisa diciptakan kapabilitas yang bisa menjadi keunggulan kompetitif. Bagaimana kriterianya kita bisa menggunakan trio? Apakah valuable, rare, gitu ya, tidak dapat ditiru, dan apakah sumber daya kita itu sudah terorganisir. Dengan demikian kita bisa memilih sebetulnya pendekatan dalam menentukan strategi kita. Lalu tahap berikutnya tambahan modul yang disampaikan di sini adalah mengenai segmenting customer, bahwa customer itu uh, tidak harus diperlakukan sama, sehingga perlu dilakukan segmentasi seperti pada saat tahap implementasi gitu ya. Segmentasinya kita perlu mengetahui dulu sebetulnya customer itu ada berapa macam, ada B2C, consumer gitu, dan ada B2B, itu yang bentuknya perusahaan. Kalau konsumer kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan uh, user atribut, jadi atribut dari si konsumennya sendiri maupun dari usage atribut, tingkat penggunaan mereka. Gitu ya. Dan atau untuk bisnis market ini ada beberapa kriteria, jadi B2B kita ada beberapa kriteria yang bisa kita lakukan pendekatan untuk melakukan segmentasi. Setelah kita melakukan segmentasi, kita menilai value dari segmen tersebut. Ya, dan kita menilai apakah segmen ini atraktif gitu ya. Atraktif dalam artian bahwa size-nya besar, bisa memberikan keuntungan di atas rata-rata dan tumbuh. Dan apakah visi kriteria kedua yang kita lihat adalah apakah perusahaan memiliki apa kemampuan gitu ya untuk melayani segmen tersebut dan apakah perusahaan memiliki value yang sama untuk melayani segmen tersebut. Dan dengan demikian maka kita bisa mengukur customer-customer mana yang memberikan lifetime value bagi perusahaan yang besar. Contohnya di sini ya, kalau kita memiliki tingkat cost of capital yang rendah sementara tingkat retensi yang tinggi, maka itu akan menjadi customer-customer yang bisa difokuskan karena memberikan lifetime value yang besar. Atau kita bisa menggunakan beberapa model lainnya, antara lain dari Benson dan Sapiro ini. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sesi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi apa namanya sesi online minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.